Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siska Oktaviani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini mengenai perbedaan komunikasi generasi antara generasi Z dan generasi milenial dalam ruang digital. Pernah gak sih kalian ngerasa cara ngobrol di media sosial itu beda banget tergantung generasinya? Kadang kita ngerasa santai aja, tapi orang lain malah nganggep kita kurang sopan. Ataupun sebaliknya, kita ngerasa orang lain komunikasinya terlalu kaku. Nah, ini bukan cuma soal gaya, tapi juga soal perbedaan komunikasi antar generasi di era digital. Di era sekarang, ruang digital jadi tempat utama kita buat berinteraksi, mulai dari chat, komentar, sampai bikin konten. Tapi yang menarik, setiap generasi punya cara komunikasi yang berbeda, terutama antara generasi Z dan milenial. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik kecil di media sosial. Kalau kita lihat, generasi Z ini cenderung lebih ekspresif dan cepat dalam berkomunikasi. Mereka sering pakai singkatan atau emoji untuk menyampaikan pesan. Sedangkan generasi Z, komunikasi itu harus cepat, santai, tapi tetap relate. Sementara itu, milenial biasanya lebih terstruktur. Mereka masih mempertimbangkan tata bahasa, konteks, dan kadang bisa lebih formal dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi tertentu seperti pekerjaan atau diskusi serius. Perbedaan ini tuh sebenarnya bisa dijelaskan lewat konsep high context dan low context culture. Gen Z lebih condong ke low context, di mana pesannya itu disampaikan secara langsung, cepat, dan praktis. Sedangkan generasi milenial masih membawa unsur high context yang lebih memperhatikan makna tersirat dan konteks komunikasi. Selain itu juga konsep stereotip generasi, misalnya generasi Z sering dianggap terlalu santai atau kurang sopan. Dianggap sementara milenial sering dianggap kaku atau terlalu serius. Padahal itu semua hanyalah cara komunikasi yang terbentuk dari lingkungan dan perkembangan teknologi yang berbeda. Masalahnya, perbedaan ini sering menimbulkan miskomunikasi. Contohnya generasi Z yang pakai bahasa santai bisa dianggap tidak profesional oleh generasi milenial. Dan sebaliknya, gaya komunikasi generasi milenial yang lebih formal bisa dianggap ribet oleh generasi Z. Hal ini tuh menunjukkan adanya gap komunikasi antar generasi di ruang digital. Jika tidak dipahami, ini bisa memperkuat prasangka dan bahkan konflik kecil dalam interaksi sehari-hari. Padahal dalam perspektif komunikasi antar budaya, perbedaan ini mirip dengan perbedaan budaya itu sendiri. Generasi bisa dianggap sebagai subkultur dengan nilai dan komunikasi masing-masing. Jadi penting untuk punya kemampuan adaptasi komunikasi. Menurut saya solusi dari masalah ini adalah saling memahami dan menyesuaikan gaya komunikasi. Generasi Z bisa belajar memahami situasi, kapan harus santai, dan kapan harus lebih formal. Begitupun dengan generasi milenial harus bisa lebih fleksibel dan terbuka dengan gaya komunikasi yang lebih modern. Kita juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang salah, tapi sesuatu yang harus dipahami. Karena pada akhirnya tujuan komunikasi itu adalah menyampaikan pesan dengan efektif, bukan sekedar mempertahankan gaya masing-masing. Jadi, perbedaan komunikasi antara generasi Z dan milenial di ruang digital itu wajar banget. Yang penting bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa saling memahami. Karena di dunia yang semakin digital dan multikultural, kemampuan beradaptasi dalam komunikasi itu bisa jadi kunci utama. Mungkin cukup sekian opini saya mengenai perbedaan komunikasi generasi antara generasi Z dan generasi milenial dalam ruang digital. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.